Bayangin kekuatan komputasi yang begitu besar yang bisa memecahkan kode enkripsi dalam sekejap mata, mensimulasikan reaksi kimia yang kompleks dengan akurasi yang luar biasa, dan merevolusi bidang-bidang seperti kedokteran, keuangan, dan kecerdasan buatan. Inilah dunia komputasi kuantum, dunia di mana hukum fisika dan batas-batas teknologi didorong hingga ke batas terjauhnya. Sekarang bersiaplah untuk menjelajahinya. Namun sebelum kita melihat perbedaannya dengan komputasi klasik, kita harus memahami bagian kuantumnya. Komputer kuantum bekerja berdasarkan dua gagasan yang sangat penting dari mekanika kuantum, keterikatan dan superposisi. Dua hal ini adalah prinsip-prinsip dasar yang memungkinkan komputer kuantum melakukan jenis perhitungan tertentu yang nggak bisa dilakukan oleh komputer klasik. Jadi, apa itu? Mari mulai dengan keterikatan. Ini adalah fenomena di mana dua partikel dapat menjadi sangat terhubung sehingga keadaan satu partikel bergantung pada keadaan partikel lainnya. Bayangin kamu punya sepasang dadu ajaib ini saling terhubung, dadu ini selalu tahu angka berapa yang akan ditunjukkan dadu yang lain dan kemudian menunjukkan angka yang sama. Gak peduli seberapa jauh kamu memisahkan keduanya, angka yang muncul akan selalu sama. Bagaimana mungkin? Dan siapa yang tahu? Itu keajaiban. Pada dasarnya itu adalah keterikatan dalam fisika kuantum. Hanya saja dalam hal ini kita nggak berbicara tentang tulang ajaib, tapi tentang partikel. Kita bisa membawa satu partikel ke Mars dan meninggalkan partikel lainnya di bumi, tapi entah bagaimana, satu partikel akan selalu tahu apa yang terjadi pada partikel lainnya dan berubah tergantung padanya. Artinya, kalau kamu mengukur satu partikel, kamu akan langsung mengetahui kondisi partikel lainnya terlepas dari jarak di antara keduanya. Einstein menyebutnya sebagai aksi seram dari kejauhan. Namun para ilmuwan telah mampu mendemonstrasikan efek ini dalam eksperimen di dunia nyata. Dan pemenang hadiah Nobel tahun 2022 baru-baru ini membuktikan gak ada kesalahan dalam eksperimen dan kita gak bisa menjelaskan fenomena ini dengan fisika klasik. Yuk kita bahas superposisi. Superposisi adalah kemampuan sistem kuantum untuk berada dalam beberapa keadaan pada saat yang sama sampai diukur. Bayangin kamu sedang memainkan permainan lempar batu gunting kertas dengan seorang teman. Dalam fisika klasik, hasil dari setiap putaran hanya bisa berupa batu, kertas, atau gunting. Namun dalam fisika kuantum, segala sesuatu bisa berada dalam berbagai keadaan pada saat yang bersamaan. Jadi dalam permainan batu kertas gunting kuantum, tanganmu bisa berada dalam superposisi sebagai batu, kertas, dan gunting pada saat yang bersamaan. Dan hanya ketika kamu benar-benar melakukan gerakan dan temanmu melihatnya, barulah tangan tersebut memilih keadaannya. Gila kan? Kamu mungkin ingat eksperimen kucing Schrödinger yang terkenal. Kucing di dalam kotak berada dalam keadaan superposisi, ia bisa hidup dan bisa juga nggak hidup pada saat yang sama hingga kotak dibuka dan kita mengamati hasilnya. Jangan khawatir, ini adalah eksperimen pemikiran, kucingnya baik-baik aja kok. Kedua prinsip komputasi kuantum ini memungkinkan cara komputasi yang benar-benar baru. Hal ini berpotensi merevolusi cara kita memproses dan menyimpan informasi. Sebagai contoh, komputasi klasik menggunakan bit yaitu 1 dan 0 untuk merepresentasikan dan memanipulasi data. Semua yang ada di dalam komputer, pesan yang ditulis, program yang dibuka, dan bahkan video ini pada dasarnya merepresentasikan rangkaian angka 0 dan 1 yang sangat panjang. Sebuah bit selalu berupa angka 0 atau 1, ini seperti saklar lampu yang bisa menyala atau mati. Namun dalam komputasi kuantum, kita menggunakan qubit. Qubit berada dalam keadaan superposisi, dengan kata lain, qubit bisa berada dalam beberapa keadaan sekaligus. Seolah-olah saklar lampu bisa menyala, mati, dan semua yang ada di antaranya pada saat yang bersamaan. Sekarang bayangin kamu punya qubit yang berada dalam superposisi. Lalu kamu mengikat qubit itu dengan qubit lain, seperti halnya dadu ajaib, kini keadaan satu qubit bergantung pada keadaan qubit lainnya. Sederhananya, superposisi memungkinkan qubit ada di dalam berbagai keadaan sekaligus dan keterikatan memungkinkan beberapa qubit untuk bekerja sama dalam semua keadaan tersebut. Bisa bayangin hal-hal yang bisa dilakukan oleh komputer semacam itu? Itu jauh melampaui komputasi klasik kita, seperti punya jin ajaib yang memenuhi semua keinginanmu pada saat yang sama secara instan. Dan itulah sebabnya komputasi kuantum sangat menarik.
Komputer-komputer ini juga punya apa yang disebut algoritma kuantum. Ini adalah serangkaian instruksi yang diberikan kepada komputer agar komputer bisa melakukan beberapa tugas tertentu. Yang paling penting adalah algoritma Shor, algoritma Grover, pembelajaran mesin kuantum, dan sebagainya. Wow, Grover punya algoritmanya sendiri. Yuk kita ambil algoritma Shor sebagai contoh. Algoritma ini merupakan penentu dalam hal memecahkan kode enkripsi. Bayangin kamu adalah seorang mata-mata yang mencoba memecahkan sebuah pesan rahasia, tapi kodenya sangat kuat sehingga butuh waktu jutaan tahun untuk memecahkannya. Tapi tunggu dulu, kamu punya senjata rahasia, komputer kuantum. Gunakan saja superposisi untuk mencoba semua kombinasi yang mungkin pada saat yang bersamaan. Ini seperti punya cincin decoder ajaib yang bisa membuka rahasia alam semesta dalam waktu singkat. Adapun algoritma Grover seperti punya mesin pencari berkekuatan super. Bayangin kamu mencoba mencari jarum di tumpukan jerami, tapi tumpukan jerami ini sangat besar sehingga komputer klasik butuh waktu lama untuk mencarinya. Namun dengan algoritma Grover, komputer kuantum seperti punya Google yang sangat kuat yang bisa menemukan jawaban atas pertanyaan apapun dalam hitungan detik. Komputer ini akan menemukan jarum jauh lebih cepat daripada komputer biasa, dan kita juga bisa menggunakan ini untuk membuat simulasi yang rumit. Ini akan sangat membantu kita untuk membuat terobosan ilmiah. Sebagai contoh, bayangin kamu adalah ilmuwan yang mencoba memahami reaksi kimia yang kompleks, tapi reaksi ini terlalu sulit untuk disimulasikan pada komputer klasik. Ada begitu banyak angka dan variabel serta hal-hal lainnya. Nah, disinilah fungsi komputer kuantum. Cukup gunakan superposisi dan keterikatan untuk mensimulasikan reaksi dengan lebih akurat. Dan algoritma ini hanyalah puncak gunung es. Awas Titanic, komputer kuantum bisa memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan lebih cepat daripada komputer klasik manapun. Kita berpotensi memecahkan masalah yang dulunya dianggap mustahil. Kita juga bisa menggabungkannya dengan pencapaian kita yang lain seperti kecerdasan buatan. Algoritma kuantum bisa membantu sistem artificial intelligence untuk belajar lebih cepat. Kita bisa punya banyak hal keren mulai dari mobil yang bisa mengemudi sendiri hingga chatbot yang cerdas. Sekarang bagian terbaiknya, kita sudah punya beberapa komputer kuantum yang nyata. Komputer ini bahkan mampu melakukan beberapa pekerjaan. Tapi tentu saja masih jauh dari model yang beroperasi penuh. Ada beberapa tantangan besar dalam komputasi kuantum yang belum bisa diatasi. Salah satu tantangan utamanya adalah jumlah qubit. Semakin banyak qubit yang ada, semakin kuat komputer kuantum. Namun semakin banyak qubit yang ada, semakin sulit untuk mengontrol dan menstabilkannya. Hal ini bisa menyebabkan kesalahan dan penurunan kinerja, namun kita bisa mengatasi masalah ini dengan menggunakan teknik koreksi kesalahan yang lebih canggih. Masalah lainnya adalah waktu koherensi. Waktu koherensi pada dasarnya adalah berapa lama komputer kuantum bisa mempertahankan superposisi tanpa terganggu. Semakin lama, semakin banyak perhitungan yang bisa dilakukan komputer. Namun saat ini, waktu koherensi cukup singkat dan para ilmuwan sedang mencoba menemukan cara baru untuk membuatnya lebih lama. Tapi terlepas dari tantangan-tantangan ini, telah banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan seperti Google, IBM, dan Rigetti telah membangun prosesor kuantum dengan puluhan qubit. Bahkan ada beberapa prosesor dengan lebih dari 100 qubit. Baru-baru ini di Jepang, mereka mulai menjual komputer kuantum pertama untuk pengguna biasa. Ini adalah komputer kuantum kecil, masing-masing dengan 2-3 qubit. Tapi ini masih merupakan terobosan besar. Dan meskipun teknologi ini masih baru, potensi komputasi kuantum sangat besar. Para ilmuwan percaya komputer kuantum akan segera bisa memecahkan masalah yang saat ini nggak mungkin dilakukan oleh komputer klasik yang mengarah pada terobosan di semua bidang kehidupan. Ini adalah masa depan dan kita baru mengungkap permukaan dari kemungkinan yang mungkin terjadi. Jadi, mari menyelam lebih dalam dan menemukan hal yang kita tidak ketahui bersama.